yang sering justru membelenggu kebebasan kita ternyata bukan di luar diri kita, tapi diri kita sendiri. Kita mewajibkan diri kita ini, mewajibkan diri kita itu. Itu kan yang kemudian jadi belenggu kita. Pokoknya saya harus ini Pak, sekian tahun lagi saya pasti harus begini dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian jadi belenggu kita. Inilah paradox of freedom. Ternyata kebebasan pada akhirnya berubah menjadi paksaan. Yang dipaksa diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa jenis paradok yang disampaikan oleh Byung-Chul Han. Beliau menyebut istilah paradox of freedom. Kata beliau, freedom turns out to be a form of control. Kebebasan pada saatnya berubah menjadi sebentuk kontrol. Selama ini kan kita mendewakan kebebasan. Saya harus bebas, saya tidak boleh dijajah, saya harus milih sendiri apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya putuskan untuk hidup kita. Ternyata kemudian terjadi paradok. Paradok itu ya pertentangan. Apa saja paradoknya? Yang pertama, kebebasan ternyata berubah jadi paksaan. Siapa yang memaksa? Diri kita sendiri. Bebas milih sih, tapi bebas milih ini terus berubah jadi pemaksaan kita pada diri kita untuk melakukan ini, melakukan itu, milih ini, milih itu. Jadi jangan dikira kebebasan itu simpel. Kalau tidak hati-hati, bahkan kebebasan itu sendiri bisa mengikat kita. Pak, saya orangnya isi kok Pak, suka-suka saya saja. Nah, akhirnya apa? Kamu diikat oleh pemaksaanmu pada dirimu untuk selalu suka-suka dirimu. Jadi untuk selalu asal-asalan. Padahal sebenarnya ada kalanya kamu tidak ingin asal-asalan, tapi loh, saya kan sudah mencitrakan diriku jadi orang asal-asalan, yuk harus asal-asalan lagi. Jadi awalnya kebebasan, tapi kemudian berubah jadi pemaksaanmu pada dirimu sendiri, ya biasanya sesuai citra yang ingin kamu bangun. Jadi saya kan orang kritis Pak, wah terus apa wae dikritisi. Padahal kadang yang tidak penting sih, simple sih, sepele sih. Misalnya kamu mengkritisi, ini mikrofon kok pendolnya kecil sekali, yang mbok ya lebih besar kan suaranya lebih. Ngapain kamu komentarin? Saya kan orang kritis Pak. Iya wis. Yes, sing waras ngalah lah kalau sudah begitu ya. Iya kamu orang kritis, tapi kan yo tahu prioritas, tahu konteks, tahu situasi. Jadi ya tidak semuanya harus begitu. Itu menarik kalau di Jawa itu kan ada satu peribahasa, ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Ya, kritis ya kritis, tapi ya ndak kayak gitu. Nah itu ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Ya pinter, tapi ya ndak begitu. Nah itu, ini kalau di bahasa Indonesia kan ada ini, begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu. Ini, kayak paradok ya, tapi hidup ini memang harus begitu. Iya sih, pingin sukses ya pingin sukses, tapi mbok ya jangan segitunya. Pingin kaya, ya semua orang juga pingin kaya, tapi mbok ya jangan begitu. Pingin dapat istri cantik, ya, pingin dapat suami ganteng, ya semua juga begitu, tapi mbok ya caranya jangan begitu. Ini kan kayak membolehkan tapi terus ngerem. Ngono ya ngono, neng ya aja ngono. Ndak suka sih ndak suka, tapi ya mbok jangan sampai segitunya. Suka sih mengidolakan, tapi mbok ya jangan semembabi buta itu. Ngono ya ngono, neng aja ngono. Baik, ini kapan-kapan kita dalami ya filosofi ini. Agak paradok, tapi ya itulah kehidupan. Nah, seringkali kita ini tidak ngerti limit tadi. Diberi kebebasan, ya kita bebas milih, tapi terus kita berhenti di pilihan itu, akhirnya pilihan itu justru jadi belenggu kita.
Kebebasan yang tidak terbatas menciptakan beban yang tidak terbatas juga. Jadi, kalau kita tanpa punya batas, tanpa punya standar, tanpa punya kesadaran tentang sejauh mana kemampuan kapasitas kita, ya pilihan kita pada akhirnya akan membelenggu kita. Jadi kadang-kadang pilihan itu di waktu sekarang benar, tapi besok waktunya ganti berubah, ya jadi tidak relevan. Kadang-kadang kita saya sudah terlanjur ini, ya tetap ini Pak. Loh enggak, sekarang situasinya ganti, kondisinya berubah. Kalau sampean masih dengan pilihan lama, tidak nyambung sudah. Nah, ini kebebasan yang tidak terbatas akan menciptakan beban yang sama tidak terbatas. Pokoknya saya Pak, saya istiqomah pakai HP jadul Pak misalnya. Harus ini, kalau ndak ini ndak saya ndak mau terpengaruh oleh zaman yang terbaru. Lah sekarang banyak urusan kita berhubungan dengan smartphone yang terbaru. Kalau kita masih pakai HP jadul ya kita terbatas. Akhirnya banyak urusan terbengkalai karena kita terbelenggu oleh yang jadul tadi. Padahal ya kita bisa beli yang baru, terlanjur diikat oleh idealisme kita. Kita tidak luas menyikapi situasi. Akhirnya ya pandangan yang semula luar biasa jadi belenggu. Kemudian paradok kebebasan yang ketiga, kebebasan itu ternyata hanya ilusi, kata Byung-Chul Han. Kenapa begitu? Kita merasa bebas milih, tapi sebenarnya tidak ada orang itu yang 100% sepenuhnya pilihan itu murni karena pilihannya. Pasti ada pengaruh sosial, pengaruh budaya, pengaruh mungkin orang tua, pengaruh pendidikan sejak kecil. Sehingga itulah pilihanmu. Warna hitam apa warna pink? Itu kan, wah kalau saya pink saja, itu pilihan saya bebas, ini kok saya memang sukanya pink. Ya sekarang kamu milih pink itu memang kesukaanmu, tapi lahirnya kesukaanmu itu pasti ada sejarahnya, ada yang mempengaruhi. Jadi itu seolah-olah kamu bebas, tapi sebenarnya tidak. Kamu sejak awal sudah disituasikan oleh sejarah hidupmu. Ini yang sering kita tidak sadari. Makanya Byung-Chul Han bilang ya kebebasan itu kemungkinan hanya sejenis ilusi. Karena pilihan-pilihan yang menurut kita bebas itu mungkin saja sebenarnya sebelumnya sudah tersituasi, terkondisi oleh sejarah hidup kita. Pilihan apapun. Bahkan mungkin tipe saya Pak, pasangan itu begini loh Pak, begini. Itu kan seolah-olah tipemu, kamu sendiri yang milih. Tapi seleramu ke situ, itu mungkin karena sebelumnya kamu ngalami ini, ngalami itu. Kayak misalnya apa, selera musik misalnya. Kalau saya dari desa itu sejak kecil musik itu ya telinga saya akrab dengan dangdut misalnya. Pokoknya hajatan ya dangdut, atau secara apa dangdut. Jadi begitu dengar dangdut rasanya nyaman saja, klop saja. Jadi kalau disuruh musik ini, musik itu dangdut. Nah, itu bukan karena kok pilihan bebas saya milih dangdut, tapi memang ada sejarah yang mengantarkan saya kemudian lebih dekat, lebih nyaman dengan musik dangdut. Kayak kalian lebih suka tempe atau ada yang anti tempe. Itu pasti ada sejarahnya. Jadi yang kamu sebut kebebasan milih itu sebenarnya ya tidak bebas-bebas amat. Kalian disetir oleh sejarahmu tapi kamu tidak sadar. Kalau psikologis bahkan disetir oleh bawah sadarmu. Nah jadi kebebasan itu ternyata paradok. Yang sering justru membelenggu kebebasan kita ternyata bukan di luar diri kita, tapi diri kita sendiri.
Ya tadi loh, kita mewajibkan diri kita ini, mewajibkan diri kita itu. Itu kan yang kemudian jadi belenggu kita. Pokoknya saya harus ini Pak. Sekian tahun lagi saya pasti harus begini dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian jadi belenggu kita. Inilah paradox of freedom. Ternyata kebebasan pada akhirnya berubah menjadi paksaan. Yang dipaksa diri kita sendiri. Ini menurut Byung-Chul Han di buku The Burnout Society. Nah, selain paradok freedom, paradok kebebasan, ada pula paradok hiperaktivitas. Zaman sekarang kan tadi saya jelaskan orang mengejar kesibukan. Orang mengejar aktivitas. Rasanya berdosa kalau diam saja, kalau rebahan saja, kalau males-malesan saja. Ternyata ada paradoknya juga. Apa paradok? Paradok hiperaktif itu yang pertama multitasking. Multitasking itu kan harusnya ya, kalau mengikuti makna harafiahnya. Multitasking itu kita di satu waktu melakukan banyak aktivitas sekaligus. Itu namanya multitasking. Sambil ngaji, sambil minum misalnya. Minum ya. Ini sekedar contoh. Biar minum beneran. Ini kan multitasking namanya. Alhamdulillah di satu waktu ada 2 aktivitas kita jalankan. Malam hari ini banyak ya multitaskingnya, launching buku, ngaji filsafat, minum, mungkin kalian nyambil kan banyak. Ini namanya multitasking. Logika lurusnya dengan banyak aktivitas kita dapat banyak manfaat dari waktu yang sama. Ternyata yang terjadi hari ini multitasking itu banyak aktivitas tidak ada gunanya semua. Makan sambil lihat HP. Makannya tidak menikmati, HP-nya tidak terlalu fokus, ya tidak ada hasilnya apa-apa. Pak, mengisi waktu Pak sambil istirahat, saya sambil nyekrol TikTok misalnya. Dan kamu juga tidak dapat manfaat apa. Dari TikTok cuma terhibur sebentar, istirahatnya tidak dapat. Capek nyekrol, dari nyekrol juga tidak dapat apa-apa. Jadi ini yang disebut multitasking tapi tanpa tujuan, tanpa makna. Kalian sering melakukan apa-apa di satu waktu 2 kegiatan atau 3 kegiatan tapi tidak ada gunanya. Inginnya sih sambil ngetik, sambil dengerin musik atau sambil nonton YouTube. Akhirnya hasilnya apa? Jengker. Tulisannya nggak jadi. YouTube juga tadi tidak jelas lihat apa. Terus saya jengkel, kamu marah-marah sendiri. Kapan tulisan saya jadi ini Pak? Jadi multitasking yang tidak berbuah. Ini paradok. Ini yang sering terjadi di kita. Kita kelihatan sibuk sekali. Kalau temanmu, yuk hangout, yuk wow sibuk saya, ada tugas saya, ada ini. Padahal besok ya dihukum dosen itu tugasnya tidak selesai. Nah kemarin alasan sibuk itu hasilnya apa? Tidak ada. Cuma dapat sibuknya saja. Jadi kita ini hyperactivity. Seolah-olah kegiatan kita banyak, kesibukan kita banyak. Tapi tidak kelihatan hasilnya, tidak kelihatan maknanya. Ini problem hari ini ya. Yang kedua kata Byung-Chul Han, sekarang kesibukan itu jadi status. Manusia hari ini membanggakan keberhasilan, produktivitas. Dan keberhasilan serta produktivitas itu simbolnya sibuk. Kalian bangga kalau sedang sibuk. Kapan-kapan yuk jalan-jalan yuk. Kapan? Sabtu. Sabtu enggak bisa. Saya sudah ada ini. Ya minggu lah. Minggu apalagi. Saya sejak pagi itu sudah ada schedule-nya.
Senin sudah masuk kerja, ya Senin sore lah, ya Senin sore ya waktunya saya jogging. Jadi malam, waktu dan kamu bangga dengan itu. Jadi simbolnya orang hari ini tuh kalau dia kelihatan jadwalnya padat, sekali sibuk, sekali dia bangga, statusnya tinggi berarti. Ini orang luar biasa ini, nyari sela jadwalnya itu susah sekali. Tapi tidak ada hasilnya. Tidak jelas produknya apa, karyanya apa. Yang penting sibuk saja sudah luar biasa. Jadi kesibukan jadi status. Jadi ini ciri kedua dari hiperaktivitas. Ciri ketiga, pada akhirnya hyperactivity itu kita lelah. Tapi tanpa hasil sehingga kita tidak puas dan tidak tenang. Capek sih. Keluar tenaga, keluar biaya. Tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Terus kita kecewa, terus kita tidak tenang. Dibandingkan teman kita yang tidak terlalu serius tapi kok sukses, terus kita gelisah. Ini paradoknya hyperactivity. Hiperaktivitas. Kata Byung-Chul Han, ada orang yang pergi kemana-mana tapi tidak mengalami apapun. Ada orang yang melihat segala sesuatu tapi tidak mendapat wawasan apapun. Ada orang yang mengumpulkan informasi dan data tapi dia tidak mendapat pengetahuan. Ada orang yang selalu mencari pengalaman, mencari dorongan, tapi hidupnya sama saja, tidak meningkat. Ada orang yang mengumpulkan banyak teman, banyak pengikut, tapi tidak pernah ketemu orang. Followernya banyak, tapi dia kesepian. Pengikutnya mungkin ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan, tapi dia merasa kesepian, tidak pernah ketemu orang. Nah, ini gambaran manusia hari ini. Sibuknya luar biasa tapi maknanya lemah. Jadi dia tidak tahu hidup ini mengapa, untuk apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk mikir. Maka setelah tadi ada paradok, pada akhirnya apa? Kita kehabisan waktu untuk kontemplasi. Kita kekurangan waktu untuk refleksi. Acara-acara mikir yang terlalu panjang, waktu-waktu untuk diskusi, untuk kontemplasi, itu kalau pakai paradigma hari ini mungkin dianggap buang-buang waktu. Jadi saya pernah satu ketika di kereta itu ngobrol sama orang, terus tanya ke saya, "Bapak, dosen ngajar apa, Pak?" "Oh, saya ngajar filsafat. Dulu saya juga kuliahnya filsafat S1, S2, S3. Komentarnya apa?" "Buang-buang waktu aja, Pak." Jadi dianggapnya berpikir kontemplasi itu buang-buang waktu, tidak produktif. Yo bidang itu yang sekali gerak datang banyak uang, kan mungkin begitu maunya dia. Maka filsafat termasuk pemborosan waktu. Apa gunanya kalian ngaji filsafat malam hari ini? Kalian harus bisa membunyikan nilai ekonominya. Kalau tidak bisa membunyikan nilai ekonominya, kalian akan dianggap buang-buang waktu. Kalian harus muter-muter jawabnya. Oh, dengan belajar filsafat saya bisa mikir, dengan pinter mikir nanti kuliahnya lebih cepat, bisa lulus cepat, terus bisa segera kerja. Di situ terus baru dapat gaji. Kalau kamu tarik-tarik ke sana itu baru orang mau. Tapi kalau sekedar biar kita lebih bijaksana, alah buat apa bijaksana? Sekarang tidak ada target, dianggap memboroskan waktu. Padahal ketika kita kehilangan kontemplasi, yang jelas kelihatan adalah kehilangan kreativitas. Karena tanpa kontemplasi kita tidak akan ketemu ide-ide baru. Kalau tidak ada ide-ide baru, ya kita mengulang saja ritme hidup lama tanpa perkembangan.
Kemarin begitu, diulang-ulang begitu, kita jadinya kayak robot. Tanpa kontemplasi kita akan menjadi orang yang asing bahkan dari diri kita sendiri karena kita tidak punya waktu untuk memikirkan diri kita. Kita hanya mikir mengejar target, cita-cita, keinginan. Kita lupa untuk merenungi diri kita sendiri. Akhirnya kita krisis makna. Sibuk tanpa kontemplasi akhirnya melahirkan kehampaan jiwa, kehilangan makna. Nah, ini situasi yang banyak kita alami hari ini. Baik, ini waktunya tinggal sedikit biar tuntas kalian ya. Pengaruh budaya digital sekarang terhadap tadi ya, achievement society yang membuat masyarakat kelelahan. Ternyata sebagian besar yang membuat kita kelelahan itu banyak disebabkan oleh budaya digital hari ini. Itu boleh dilihat di bukunya The Swamp, Digital Prospect. Kenapa budaya digital menyumbangkan banyak kelelahan? Yang pertama, budaya digital adalah always on culture. Always on culture itu kita hidup di budaya yang harus selalu on, tidak ada off-nya. Kalau kalian cek Instagrammu, Twittermu, kanal-kanal beritamu itu 24 jam full. WA-mu bahkan 24 jam full. Jadi ada saja orang posting, mungkin ya kalau sudah tengah malam grup-grup tertentu masih nyala hidup. Nanti jam 3 subuh sudah ada yang WA, tahajud misalnya. So, nanti jam Jadi kita disuruh on terus 24 jam. Gimana ndak kelelahan kalian? Ini pengaruh pertama. Yang kedua, karena kita harus on terus, yang terjadi apa? Kelelahan kognitif. Pikiran kita dipaksa proses data terus. Mau tidur buka Twitter. Mau isu-isunya rame semua. Yang viral-viral rame. Mau enggak? Mau pikiranmu aktif lagi. Aktif terus. Kelelahan kognitif. Yang ketiga, kalian capek luar biasa karena diminta untuk melakukan kurasi diri terus-menerus. Kurasi diri itu menilai diri, ngecek apa sudah on the right track atau tidak. Ditambah pembandingan sosial. Wah, teman saya sudah begitu, teman saya. Kamu baru santai-santai, temanmu di grup bilang, alhamdulillah, minggu depan saya seminar. Wah, kamu deg-degan. Wah, saya belum, masih lama. Nanti kamu baru santai-santai apa, ada berita apa. Kamu terus membandingkan dirimu terus-menerus, menilai dirimu terus-menerus. Aku di mana, aku bagaimana. Dan itu lelah kalian. Waduh, tetangga saya ternyata sudah beli mobil itu baru di statusnya. Bismillah, mobil baru. Wah, kamu deg-degan lagi. Aduh, kapan saya... Jadi kamu mengkurasi diri, membandingkan dirimu terus-menerus, tentu saja kalian kecapean. Apalagi mode budaya hari ini itu, kata Byung-Chul Han, ada pergeseran dari being ke doing. Akhirnya orang asal beraktivitas. Jadi ini kalau di logika ada namanya bias action. Bias action itu yang penting kelihatan ngapa-ngapain lah, jangan diam saja. Yang penting kelihatan sibuk. Itu kayak kalian semester terakhir sudah tidak punya teman, terus tiap hari ke kampus, biar kelihatan masih sibuk. Padahal sudah tidak ada mata kuliah sih, tinggal skripsi saja. Tapi kalau di kamar terus rasanya tidak ngapa-ngapain, tidak enak. Kamu ingin kelihatan sibuk. Itu kalau di buku Sesat Pikir yang saya tulis itu, ini kayak sindromnya kiper waktu adu penalti. Sebenarnya kiper itu kan asal gerak. Dibandingkan kalau dia diam saja, mesti disalahin orang banyak. Kiper kok meneng wae. Wis yang penting gerak ngono wae. Entah itu arahnya pas apa salah, yang penting gerak, tidak ada orang nyalahkan.
Jadi kamu sering seperti itu. Yang penting kelihatan gerak sudah. Tidak salah sudah. Oh iya sih, sudah berusaha. Kamu kan terus begitu. Nah ini peradaban hari ini begitu. Dari being ke doing. Jadi asal kerja. Padahal nanti kalau di pikirannya misalnya ahli syariati itu sudah dari being ke becoming. Tapi kita being saja belum. Masih di doing. Baik. Apalagi ada kerumunan digital. Kerumunan digital itu grup-grup medsosmu, itu kerumunan digital. Cirinya, kalau di buku itu setidaknya ada 6. Yang pertama, hyperkomunikasi. Terus-terusan berbagi opini, emosi, tanpa refleksi. Kita dibombardir dengan berita-berita, informasi-informasi, opini-opini. Yang itu sifatnya anonim, tanpa struktur, tanpa pola, tanpa pimpinan. Ini yang isinya banjir informasi tadi. Kemudian superficial engagement. Kita terlibat dengan orang lain tapi versi dangkal. Kita tidak pernah punya hubungan yang mendalam. Yes, pokoknya teman di grup gitu saja dan tidak tahu apa dan bagaimana, ngertinya dari postingan-postingannya. Dan kita diombang-ambingkan oleh tren-tren viral. Sekarang yang viral apa? Yaitu yang membanjiri kerumunan digital kita. Tanpa pernah difilter, ini penting atau tidak? Ini manfaat atau tidak untuk hidup kita? Kemudian ada fragmentasi informasi. Banjir informasi muncul, distraksi. Godaan di sekeliling kita banyak di dunia digital. Yaitu makanya kadang-kadang ada perlunya kadang-kadang sinyal dan kuotamu dimatikan baru kamu buka laptop terus kamu nulis, kamu apa. Kalau selama masih sinyalnya lancar, wifi-mu lancar, itu kemungkinan niatnya nulis yang terjadi nonton. Ya, tidak jadi nulis. Itu yang disebut distraksi. Kita kehilangan kedalaman, opini-opini dangkal, clickbait di mana-mana. Gambarnya begitu, judulnya begitu, begitu diklik, alah ternyata beda isinya, beritanya juga beda. Itu clickbait. Sensasi-sensasi. Jadi hal biasa didramatisir sehingga jadi luar biasa. Kita hari ini banyak kehilangan kedalaman. Kita diombang-ambingkan oleh opini-opini yang dangkal. Kemudian transparansi total. Cirinya 2. Eksibisionisme digital dan pengawasan horizontal. Eksibisionisme digital itu kita yang tiap hari pamer diri kita di dunia maya. Sekedar makan siang, wong cuma tempe sama apa saja, kamu foto cerik menu hari ini misalnya kan. Kamu kan sering begitu. Enak nih begitu, padahal cuma nasi kucing yang hanya 1 genggam itu isinya, tapi kamu enak nih terus kamu kan. Jadi orang hari ini tahu semua tentang dirimu. Baju baru nih misalnya, kamu jadi sampai baju-bajumu ya ngerti. Jadi hari ini kita transparan total. Kita terbuka setelanjang-telanjangnya. Siapa yang menanjalangi kita? Diri kita sendiri. Wong kamu mau ngaji ini tadi nanti berangkat itu. OTW ngaji filsafat. Terus di situ ngantri teh dan kopi. Terus kamu foto lagi. Nyari tempat terus foto lagi. Ngaji belum dimulai. Pak Faiz baru datang masuk, kamu foto lagi. Loh, orang itu ngerti ya yang kamu alami detik per detik. Eksibisionisme digital. Kamu sendiri yang menelanjangi dirimu jadi orang ngerti. Ditambah peradaban pengawasan horizontal. Yang lain juga usil ngomentari. Jadi itu pengawasan horizontal. Ada saja yang dikomen. Kamu foto makanan terus wah salfok nih sama yang duduk sebelahnya misalnya. Nah, itu
Jadi itu namanya pengawasan horizontal. Kamu diawasi terus kamu. Yang lain ya detail. Kamu pamer apa, dia lihat apa, diawasi. Ini baru mesti ya pasangannya ya. Yang kemarin kemana? Gitu, itu pengawasan horizontal. Oke. Dan semua ini sifatnya tanpa akuntabilitas. Wah, ini hujan. Silahkan loh, selalu saya ingatkan yang helmnya menghadap ke atas. Kalian boleh keluar untuk daripada nanti pulangnya basah kuyup. Dan tanpa akuntabilitas. Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang mengendalikan. Kita suka-suka kita. Ada dua fenomena yang disebut oleh Byung Chul Han. Misalnya penghakiman kolektif, kemarahan kolektif. Satu orang marah, terus yang lain ikut-ikutan nimbrung semua. Jadi yang marah terus jadi massal. Apalagi ada sekarang istilah cancel culture. Kalau orang sudah diserbu netizen, di cancel netizen, selesai dia. Riwayatnya di dunia digital. Ini yang dia sebut tanpa akuntabilitas. Padahal kadang-kadang ya yang dia lakukan itu tidak pas, keliru, salah. Tapi sudah karena memang di dunia itu, di ranah itu tidak ada yang ngontrol. Ini menggambarkan betapa melelahkannya kehidupan kita hari ini. Betapa capeknya. Itulah the burnout society. Nah, terakhir, dari banyak tulisan-tulisan beliau, ini saya simpulkan ada beberapa yang patut kita pertimbangkan menghadapi burnout society tadi. Yang pertama, hidup ini tidak hanya tentang activity tapi juga inactivity. Kita harus tahu kapan berhenti. Kita harus tahu kapan saatnya tidak melakukan apa-apa. Kita harus paham waktunya untuk istirahat. Itu inactivity. Banyak di antara kita yang tidak tahu kapan harus berhenti. Sehingga terus ambisius, nabrak terus. Lupa bahwa ada hal yang memang dia tidak mampu. Yang memang dia tidak bisa, harus mau sadar diri. Di situ gunanya refleksi dan kontemplasi. Ayo kita mikir diri kita, hidup kita, idealisme kita. Apa masih sesuai, apa harus disesuaikan lagi? Itu gunanya refleksi dan kontemplasi. Kemudian yang ketiga, dari doing menuju being. Ayo kita balik. Kalau tadi kan being menuju doing. Sekarang ayo beraktivitas, tapi jangan asal aktivitas. Ayo komen monggo, tapi jangan asal komen. Posting silahkan, tapi jangan asal posting. Pastikan yang kalian komentari, yang kalian lakukan, yang kalian posting, itu sesuatu yang bermakna, bermanfaat, yang terukur maslahat atau mudorotnya. Jadi jangan asal doing, tapi juga pastikan itu being. Pastikan itu mewakili aspirasimu, mewakili nilai-nilai yang kamu perjuangkan, mewakili kegelisahan otentikmu. Tidak sekedar meramaikan, tidak sekedar tampil dan lain sebagainya. Mari jadi diri kita sendiri. Mari yang terakhir itu kita terima, kita sadari bahwa kita itu manusia. Tidak ada yang sempurna. Ada banyak hal kita bisa, banyak juga yang kita tidak bisa. Harus kita akui. Karena kalau kita tidak sadar keterbatasan, kemudian kita mengidealkan sesuatu yang di luar lingkup kemampuan kita, jatuhnya kita bisa putus asa. Jatuhnya kita bisa punya mimpi yang tidak realistis. Jadi harus tahu diri. Ini batas saya. Karena kalau nekat ke situ,
jatuhnya kecewa, bisa saja depresi. Mari juga kita sadari dalam hidup ini ada sunnatullah. Sunnatullah itu manusia itu kadang sukses, kadang gagal. Hidup ini kadang naik, kadang turun. Tidak ada yang bisa memastikan. Bahkan dalam hal-hal yang kita mampu sekalipun, kadang-kadang kita gagal. Dan itu wajar, masih manusiawi. Ini kesadaran ini penting karena kadang-kadang kalau kita tidak sadar, kita tidak berani menerima kenyataan bahwa kita gagal padahal kita mampu. Kita tidak berani menerima kenyataan bahwa kita salah, bahwa kita keliru, bahwa kita bisa saja khilaf. Ini penting. Jadi aspek yang keempat, bagaimana kita menerima kenyataan. Baik. Sebenarnya gagasan-gagasan Byung-Chul Han masih panjang, termasuk tawaran-tawarannya ya. Termasuk yang terakhir beliau menulis krisis narasi. Cuma ya malam hari ini kita fokus di problem masyarakat yang sedang kelelahan, burnout society. Semoga lain waktu bisa kita lanjutkan untuk ketemu solusi-solusi yang lebih konkret. Paling tidak kita sekarang sadar ada masalah, ada problem dalam budaya hidup kita sehari-hari.